Shalom kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati. Hari ini kita kembali mendengar suara Marturia di hari Senin tanggal 26 Februari 2024. Karena cinta kasih Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama untuk ada di dalam perenungan hari ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu ya Bapa di sorga. Bapa yang terus menyatakan cinta kasih di dalam kehidupan kami, umat-Mu. Kami ada di hadirat-Mu yang kudus. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Di dalam setiap jalan kehidupan kami, di dalam setiap kesibukan-kesibukan yang kami lakukan. Kami menyadari kami terbatas di hadapan-Mu. Maka dari itu, perkenankanlah kami untuk terus ada di hadirat-Mu yang kudus. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, melalui Roh-Mu yang kudus, perlengkapi kami agar kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-48 berbunyi. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga.
sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga mau melakukan di dalam laku hidup kita setiap hari. Tema yang membimbing kita di hari ini ialah Tuhan bagi semua orang. Sekali lagi, Tuhan bagi semua orang. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini tema yang sangat luar biasa membimbing kita. Tema ini mengatakan bahwa Tuhan bagi semua orang berarti, adakah Tuhan bagi orang-orang tertentu saja? Dan kita mau melihat bagaimana Tuhan kita, Yesus Kristus, bagaimana Dia ada di tengah-tengah semua manusia. Dia memberi diri kepada siapapun tanpa terkecuali. Tidak melihat latar belakang seseorang, tidak melihat masa lalu seseorang. Tetapi ketika Tuhan hadir sebagai Tuhan yang memiliki kuasa yang besar di dalam kehidupan kita, Tuhan yang penuh cinta kasih, Dia hadir sebagai Tuhan yang benar-benar memancarkan kehidupan di dalam hidup kita. Dan pada saat ini, ketika kita membahas, ketika kita merenungkan hal ini, bagi saya ada perbedaan. Ada perbedaan ketika kita melihat bagaimana Tuhan itu hidup sebagai sosok yang inklusif, yang terbuka kepada siapapun itu. Sedangkan kita sebagai manusia yang seringkali kita bilang kita ini pengikut Kristus, kita ini anak-anak Allah, yang juga kita adalah abdi-abdi Allah yang seringkali berbicara tentang firman Tuhan. Tetapi apakah benar kita hidup bagi semua orang? Kita tidak membeda-bedakan. Ketika kita melakukan hal yang baik, apakah kita melakukan itu kepada semua orang atau kepada orang-orang tertentu saja? Oh, karena orang ini baik dengan saya, sehingga saya juga harus melakukan hal yang sama. Tapi firman Tuhan mau datang kepada kita bahwa apapun keadaannya, apapun alasannya, kehidupan kita harus memberitakan damai sejahtera. Sama seperti Yesus Kristus memberitakan damai sejahtera kepada semua orang. Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam konteks bacaan kita, bangsa Yahudi ini terbiasa dengan aturan religius yang sangat mengikat kehidupan mereka. Jadi banyak aturan yang kemudian membuat mereka tidak bisa membangun relasi dengan orang yang berbeda, apalagi berbeda agama. Aturan yang berlaku terkait batasan relasi membuat mereka tidak bergaul dengan orang lain.
membuat mereka tidak mau bergabung dengan bangsa-bangsa lain, karena mereka memandang bahwa bangsa di luar mereka adalah bangsa yang najis, bukan bangsa pilihan Allah. Karena bangsa di luar mereka adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi mereka merasa bahwa hidup mereka ini lebih baik daripada orang lain. Begitu juga berarti Petrus dan rombongannya dapat dianggap melanggar aturan Yahudi. Ya, karena mereka memutuskan untuk masuk ke rumah Kornelius. Bahkan ketika ada di rumah Kornelius, mereka makan bersama. Mereka tinggal beberapa hari di rumah Kornelius. Wah, kalau sebagai orang-orang Yahudi pasti ini hal yang sangat mustahil, hal yang sangat dilarang. Mengapa Petrus melakukan itu? Tetapi karena cinta kasih Allah yang melampaui tembok pemisah, yang melampaui tembok-tembok kultural, Yesus mampu. Apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan? Segala sesuatu yang dihalangi oleh manusia, termasuk itu karena aturan-aturan yang mengikat, itu dapat dilampaui. Karena ajaran Kristus adalah ajaran yang membuat kita supaya menjadi orang-orang yang taat. Bukan hanya taat kepada Tuhan, tetapi juga bagaimana membangun kehidupan, membangun relasi yang baik dengan sesama. Begitu juga yang dipahami oleh Petrus. Dia memahami bahwa Injil itu tidak mengenal batas. Karena yang ia tahu, Injil berkuasa menembus batas. Makanya dia bisa menjangkau orang-orang yang kemudian dipandang hina oleh orang-orang Yahudi. Namun Tuhan mempersiapkan kehidupan kita dengan begitu baik. Keselamatan yang dilakukan oleh Kristus di dalam kehidupan kita, itu adalah keselamatan bagi semua orang, bukan hanya orang-orang tertentu. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan, jangan jemu-jemu kita lakukan kepada siapa saja. Karena ketika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, artinya kita juga masih diberikan kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Maka dari itu firman Tuhan terus mengingatkan kita. Tidak hanya kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Allah, tetapi juga mau melakukan di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita itu tidak terlepas dari orang lain. Maka dari itu Allah berkenan untuk kita melakukan apa yang baik. Begitu juga Allah berkenan keluarga Kornelius bertemu dengan Simon Petrus di rumah mereka. Di sini Allah mau memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, tidak ada lagi pengkotak-kotakan, tidak ada lagi tembok pemisah. Karena Allah telah melampaui tembok pemisah itu. Allah ada bagi semua orang. Jadi tidak hanya kepada orang-orang yang kemudian menganggap diri lebih baik, kepada orang-orang yang beribadah, yang dianggap suci. Tidak. Tangan Allah terus terbuka bagi siapa saja yang dipilihnya untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Kita sebagai pengikut Kristus di mana saja kita berada saat ini, mari kita
melihat sosok Yesus sebagai panutan kita. Panutan yang begitu luar biasa. Panutan yang mengajak kita untuk terus membuka tangan, membuka diri kita. Siapa saja yang mau datang, siapa saja yang meminta pertolongan kita, kita terima. Karena itu tugas kita sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan yang terus memberitakan Injil di mana saja kita berada. Karena firman yang memberitakan damai sejahtera adalah firman yang juga hari ini akan diberitakan oleh kita semua di mana saja kita berada, supaya semua orang merasakan kasih Tuhan bagi mereka semua. Saya yakin dan percaya setiap kita sedang berefleksi supaya kehidupan kita jadi berkat. Mau kita di rumah, kita di tempat kerja, kita di masyarakat, kita menampakkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan itu ada bagi semua orang. Jadi kita jangan jadi orang-orang yang eksklusif, yang menutup diri, yang tidak mau jadi berkat, yang hidupnya terus bergantung kepada diri sendiri. Tetapi hari ini firman Tuhan mau kasih tahu kepada kita bahwa kehidupan kita akan terus bergantung kepada Tuhan sang pemilik kehidupan kita sampai kapanpun itu. Maka dari itu kita patut bersyukur hari ini Injil datang kepada kita untuk mau menyelamatkan kita dari dosa yang mau mengikat kita dalam setiap perbuatan-perbuatan kita yang salah. Mari minta pimpinan Roh Kudus untuk terus menuntun kehidupan kita di mana saja kita berada. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudariku, mari dengan kerendahan hati kita mensyukuri segala sesuatu yang sudah kita terima hari ini. Di dalam doa kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Di dalam kelemahan kami, firman-Mu menguatkan kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan kami, Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang terus ada bagi semua orang, Tuhan yang terus melayakkan kami di tengah ketidaklayakan kami, orang-orang berdosa. Mari Bapa, Engkau memberkati hidup dan kehidupan kami di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, di dalam setiap kesibukan-kesibukan yang saat ini kami lakukan. Mari Bapa, Engkau memberkati kami, memberkati hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, terima kasih telah mendengarkan suara Marturia hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong kita di dalam kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom, sampai jumpa.